Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil mustafa, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin rajin beribadah, semakin rajin tadarus Al-Qur'anul Karim. Amin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, satu nabi yang tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis. Nabi yang kita teladani, nabi yang kita ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba', mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka, mari kita tadabbur bersama-sama tentang sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, salat 5 waktu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Karena perintah ini yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diberikan kepada Nabi, dan Nabi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Maaf, tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Tetapi pentingnya sholat ini, saking indahnya, berharganya sholat ini, Allah panggil Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini adalah wajib di atas orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta, diwajibkannya salat, dan waktunya ini mawquta. Waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan hanya semau kita, tetapi mau kita. Waktunya telah ditentukan. Orang yang mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka tidak dianggap sah sholatnya. Bukan memasuki waktu sholat itu, maka tidak terhitung waktu sholat. Contoh misalnya, ketika ada orang hari ini ingin sholat subuh, kok baru jam 3:30, maka ini belum termasuk sholat subuh. Ya. Ini hitungannya sholat tahajud menjelang subuh. Nah, kapan itu waktu subuh? Kalau ini kurang lebih jam 4:30. Nah, kalau jam 4:30 ini sudah masuk waktu subuh, dan ketika sholat di waktu itu dihitung sholat subuh. Ketika seseorang sudah melewati dari jam 5:30 bahkan jam 6, ini waktu subuhnya sudah habis. Orang yang bangun dari tidurnya kemudian sholat subuh itu sudah tidak dihitung adaan lagi, tapi itu hanya sudah qadhaan sholat subuh. Dan waktu-waktu yang lain, hadirin rahimakumullah,
waktu duhur, waktu asar, maghrib dan juga isya, ini semuanya sudah di dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Ya. Fahsya, perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dahulu ketika zaman sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sahabat, ya Rasulullah, si fulan telah berbuat dosa ini dan itu ya Rasulullah. Maka Nabi sabdakan, nanti insya Allah apabila istiqomah sholatnya, ya, maka sholatnya akan dapat memberhentikan kemungkaran-kemungkaran yang telah dia kerjakan. Itu hadirin, solusinya satu itu. Kalau seseorang ingin, ya, seseorang menginginkan terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, terhindar dari dosa-dosa, menjaga sholat 5 waktu. Fa insya Allah, siapa yang menjaga sholatnya, maka seluruh kehidupannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa hadirin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa ini dulu telah dibaca oleh Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, keluargaku ini sebagai muqimas salah, orang-orang yang mendirikan sholatnya, dan menjadi doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita juga sama seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dijadikan sebagai ahli-ahli sholat, ahli-ahli doa. Amin ya rabbal alamin. Sekian hadirin rahimakumullah. Fa insyaallah jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Ilahuna fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.